Baiklah, saya akan membahas mengenai pengertian wisata ramah muslim. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia, wisata itu artinya melakukan serangkaian kegiatan dengan penuh kerelaan untuk dapat menikmati keindahan, objek, ataupun daya tarik suatu wilayah. Nah, pariwisata secara syariah berarti melakukan aktivitas yang sudah memperoleh dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha, masyarakat setempat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berupa ketersediaan fasilitas maupun layanan yang sudah sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Kemudian, dasar dari penerapan wisata ramah muslim itu sendiri yaitu berupa pelaksanaan konsep halal yang diterapkan pada berbagai aspek pariwisata, mulai dari sarana transportasi, makanan dan minuman, kemudian penginapan atau hotel syariah bagi para pengunjung, serta tempat ibadah hingga penyediaan layanan dan fasilitas penunjang lainnya seperti rumah sakit, bank, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup wisata ramah muslim. Yang pertama ada hotel halal. Hotel halal merupakan hotel yang menyediakan fasilitas kepada para wisatawan muslim tidak hanya pada pelayanan makanan dan minumannya saja, tetapi juga pada sistem operasionalnya yang sesuai dengan syariat Islam. Di dalam hotel halal terdapat beberapa kriteria yang harus ada di dalamnya. Yang pertama yaitu fasilitas penunjuk arah kiblat, yang kedua yaitu fasilitas tempat ibadah, yang ketiga yaitu fasilitas pengingat waktu ibadah. Yang kedua yaitu maskapai penerbangan halal. Maskapai penerbangan halal mirip dengan maskapai penerbangan konvensional. Hanya saja terdapat pembeda pada penerbangan halal. Pada maskapai penerbangan halal di sini menyediakan solusi pada saat pelayanan makanan dan minuman halal saja, dan juga menyediakan solusi pengganti wudhu pada saat pesawat sudah terbang. Selanjutnya yaitu spa halal. Spa halal merupakan aspek tambahan saja yang memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada keamanan, yang kedua ada pelayanan, ketiga bahan spa, dan yang keempat manajemen lingkungan. Selanjutnya yaitu restoran halal. Restoran halal bukan hanya menghindarkan wisatawan muslim dari makanan maupun minuman haram saja, tetapi juga memperhatikan aspek kehigienisan, bahkan penyajian makanan yang sesuai dengan syariat Islam. Oke, baik. Selanjutnya yaitu konsep wisata ramah muslim. Dalam kegiatan wisata ramah muslim ini tidak jauh berbeda dengan halnya wisata konvensional. Namun, dalam konsep wisata halal dibentuk tidak hanya untuk dapat menikmati alam saja, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan dakwah berupa tadabbur alam dengan merenungi, mempelajari, mensyukuri, dan mengenal alam lebih dekat sebagai bentuk kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selain itu juga konsep wisata ramah muslim merupakan layanan penunjang yang memfasilitasi kebutuhan para wisatawan muslim tentunya. Nah, yang dimaksud dengan fasilitas penunjang itu adalah fasilitas yang mampu memenuhi kebutuhan seorang wisatawan muslim, baik kebutuhan yang berasal dari kewajiban ibadah atau seperti keberadaan adanya tempat sholat, musola, tempat wudhu, toilet untuk bersih-bersih, maupun kebutuhan yang lebih umum seperti halnya tempat makan dan layanan tambahan khusus seperti yang sudah dijelaskan tadi, spa khusus wanita. Selanjutnya, wisata ramah muslim dalam industri pariwisata nasional. Sejak 2016, Bappenas telah merencanakan pembangunan sektor pariwisata, yakni konsisten pada arah pembangunan hingga tahun 2025, berupa pengembangan kepariwisataan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan dilakukan dengan memanfaatkan beragam pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia. Selain itu, mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa,
Kebijakan lainnya berupa jaminan lokasi destinasi wisata, penciptaan ekonomi lokal dan sikap masyarakat, layanan kemudahan bagi turis yang berkunjung, sumber daya manusia, dan kelembagaan pariwisata, pengembangan 10 destinasi prioritas, dan promosi wisata Indonesia. Selanjutnya yaitu Indonesia sebagai kiblat wisata ramah muslim dunia. Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip-prinsip. Yang pertama, menjunjung tinggi norma agama dan nilai, menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal. Dan yang kedua yaitu memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas. Dan yang ketiga yaitu memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup. Dan yang keempat yaitu memperdayakan masyarakat setempat. Dan yang kelima yaitu mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata. Dan yang terakhir yaitu memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Bab 3. Dalam menerapkan wisata syariah di Indonesia yang dilaunching tahun 2014, Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk menentukan standar halal bagi produk-produk pariwisata. Bagi yang non-muslim, wisata syariah dengan produk halal ini adalah jaminan sehat sertifikasi halal MUI sudah melewati Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Jadi pasti jamin sehat dan bersih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu perbedaan antara wisata ramah muslim dan religi dengan konvensional, di mana jika dilihat dari pengertiannya, wisata konvensional semata-mata hanya urusan duniawi yang tidak perlu dipandu oleh ajaran agama atau syariat, karena dalam prakteknya, wisata konvensional berjalan dengan panduan sains yang berdasarkan dari hasil imajinasi atau renungan dan akal manusia. Sedangkan wisata ramah muslim dan religi sama-sama berpatokan kepada ajaran keagamaan atau syariat. Bedanya, wisata halal adalah cerminan dari pariwisata ramah muslim yang menyediakan kemudahan pada segala fasilitas dan pelayanan yang akan digunakan oleh umat muslim. Tetapi wisatawan non-muslim pun sangat diperbolehkan untuk mengunjunginya dan menggunakan fasilitas tersebut. Nah, berikut ini beberapa perbedaan dari wisata konvensional, religi, dan ramah muslim. Yang pertama, jika dilihat dari objeknya, wisata konvensional ini contohnya seperti kulineran, terus budaya, alam, dan peninggalan. Kalau religi, seperti peninggalan sejarah dan rumah ibadah. Sedangkan kalau ramah muslim itu semuanya. Terus yang kedua, dilihat dari tujuannya. Kalau konvensional ini bertujuan hanya untuk menghibur. Terus kalau religi ini dapat meningkatkan spiritual. Nah, sedangkan ramah muslim dapat meningkatkan spiritual dengan cara menghibur. Yang ketiga itu ada target. Jadi wisata konvensional hanya mencari kesenangan dan kepuasan semata untuk dunia. Kalau yang religi itu mencari aspek spiritual yang dapat menenangkan jiwa semata. Sedangkan yang ramah muslim menumbuhkan kesadaran manusia dan memenuhi keinginan sebagai umat beragama. Nah, kemudian yang keempat itu ada pemandu wisata. Untuk yang konvensional, memahami dan menguasai informasi yang dapat menarik wisatawan pada objek wisata. Kalau yang religi itu menguasai sejarah, tokoh, dan lokasi yang menjadi objek wisata. Kemudian untuk yang wisata ramah muslim itu membuat wisatawan tertarik pada objek wisata serta membangkitkan semangat religi. Untuk yang terakhir ada kuliner. Dilihat dari konvensional ini hanya untuk sekedar pelengkap, begitupun untuk religi. Tetapi untuk yang wisata ramah muslim menjadi bagian yang wajib dan menyatu pada objek wisata.